Pertama kita bikin bumbu halusnya terlebih dahulu, itu cabai merah secukupnya dan bawang merah secukupnya. Kemudian 5 siung bawang merah kita iris-iris tipis. Jangan lupa dibantu subscribe-nya ya teman-teman, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oh ya, tadi ayamnya sudah saya ungkap terlebih dahulu ya teman-teman. Saya lupa videonya. Ayamnya itu sudah saya ungkap dengan bumbu, dengan jahe, bawang putih dan ketumbar bubuk. Ini saya iris juga 1 siung bawang putih, 1 buah tomat merah, kita bagi 8 saja. Seperti ini. Setelah ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Ini dia ayamnya sudah siap saya ungkap ya, ini masih panas. Kemudian nanti kita ambil sedikit air rebusannya, kaldunya. Ini gunanya untuk dimasukkan ke sambal nanti ya. Kita siapkan wajan, lalu kita goreng ayamnya. Kalau bagian bawahnya sudah kuning, kita balik ya teman-teman. Seperti ini agar matangnya ini merata. Sebenarnya kalau ayamnya sudah kita ungkap ini sudah matang ya teman-teman. Kita goreng aja sebentar. Jika sudah kuning seperti ini, kita angkat lagi lalu kita tiriskan. Kemudian setelah ini kita sisihkan dulu ya. Lalu dengan sisa minyak penggorengan tadi kita tumis bawang merah serta bawang putihnya, langsung kita tumis hingga tercium bau harumnya. Lalu kita masukkan tomat tadi, kita tumis lagi tomatnya hingga tomat ini layu. Setelah tomat ini layu, kemudian kita masukkan cabai yang kita giling tadi ya teman-teman, cabai halus ini. Kemudian kita masukkan air kaldu rebusan ayam tadi, kita masukkan, kita aduk-aduk sebentar hingga tercampur rata. Lalu saya tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, micin secukupnya, sesuaikan saja dengan selera kita masing-masing ya teman-teman. Ini bumbu halus ini kita tumis hingga airnya menyusut ya, dan cabenya ini matang. Jika sudah seperti ini tandanya sudah matang. Kita koreksi rasa ya, jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita campurkan ayam yang telah kita goreng tadi ke dalam cabai ini. Kita masukkan ayamnya, kita aduk-aduk lagi hingga ayam ini tercampur rata. Ini sudah tercium bau enaknya ya teman-teman. Jika sudah seperti ini sudah bisa kita sajikan dan kita makan dengan menggunakan nasi putih hangat saja. Ini sudah sangat enak sekali. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah sekali kan cara bikinnya? Pertama kita siapkan dulu 1 buah wortel, kita potong tipis-tipis saja seperti ini. Teman-teman jangan lupa ya subscribe, like dan tekan loncengnya juga channel YouTube Alvin Murni ya. Setelah itu kita siapkan 100 gram buncis, kita potong-potong memanjang saja seperti ini. Setelah itu kita siapkan juga 1 buah labu siam. Kita bersihkan dulu ya teman-teman, kita kupas kulitnya. Setelah itu kita potong tipis-tipis saja seperti ini ya teman-teman. Setelah itu semua sayuran ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kemudian kita siapkan 3 buah cabai merah, kita iris tipis-tipis seperti ini. Setelah itu kita siapkan juga 3 buah cabai hijau, kita potong tipis-tipis juga.
Kalau teman-teman ingin lebih pedas bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya. Ini kita sesuaikan saja dengan selera kita masing-masing. Kemudian kita siapkan 5 siung bawang merah, kita iris tipis-tipis. Kemudian ditambahkan juga 2 siung bawang putih, kita iris tipis-tipis juga. Setelah ini kita sisihkan dulu ya. Oh ya, saya tambahkan juga 1 buah tomat merah, kita potong 8 saja. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur dan kita sisihkan. Lalu kita siapkan wajan. Kita panaskan minyaknya, kemudian kita tumis bawang. Setelah bawangnya layu, kemudian kita kocok lepas saja telur tadi. Lalu setelah itu kita masukkan telur tadi di wajannya ya teman-teman. Kita orak-arik telurnya. Setelah itu kita campur saja ya bawangnya dengan telur. Kita tumis sebentar hingga bawang ini tercium bau harum. Lalu kemudian kita masukkan cabai yang telah kita iris-iris tadi. Kita masak lagi hingga cabai ini layu. Setelah itu kita masukkan semua sayuran yang telah kita potong-potong tadi. Kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Kemudian ditambahkan 100 ml air putih. Ini agar sayurnya cepat empuk ya. Kita masak sampai sayur ini benar-benar empuk. Kita biarkan sebentar. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, lalu juga kita tambahkan 1/4 sendok teh merica bubuk. Kita aduk-aduk lagi, dibiarkan sebentar hingga bumbunya meresap ya. Setelah itu kita tambahkan tomat yang sudah kita potong-potong tadi. Kita aduk-aduk lagi, kita masak sebentar saja. Lalu setelah itu kita koreksi rasa. Jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita sajikan ya teman-teman. Ini sayurnya sudah empuk, tapi ini sudah sangat enak sekali. Tapi jika teman-teman masih ingin agak terlalu matang sayurnya, juga bisa dimasak lagi ya. Tapi kalau saya lebih suka ini masih hijau seperti ini. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah sekali kan cara buatnya? Pertama kita rebus dulu telurnya, kemudian telur ini kita bersihkan, lalu kita goreng dengan minyak yang sudah panas ya. Jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman agar tidak gosong di bagian bawahnya. Jika warnanya sudah berubah kuning kecoklatan seperti ini sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan. Setelah itu di sisa minyak penggorengan tadi kita goreng lagi tempe yang sudah saya potong-potong kecil. Banyaknya disesuaikan saja dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Sambil sesekali dibolak-balik. Jika warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini sudah bisa kita angkat lagi dan kita tiriskan, kemudian kita sisihkan. Lalu saya juga mau masukkan ikan asin seperti ini ya teman-teman. Saya masukkan saja sedikit, lalu kita goreng lagi sampai ikan asinnya ini matang. Kemudian setelah itu kita siapkan bumbu halusnya terlebih dahulu. Bumbu halus ini saya pakai saja cabai hijau ya.
bawang sebanyak ini saya pakai tomat merah karena saya tidak ada tomat hijau. Saya haluskan seperti ini, kemudian kita goreng dulu. Sebelumnya kita tumis dulu bawang merah. Ini bawang merahnya saya iris tipis-tipis, banyaknya dari 5 siung bawang merah saja ya. Jika sudah berbau harum, kemudian kita masukkan bumbu halus tadi. Kita goreng sampai bumbu halus ini matang. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, kemudian dikasih sedikit micin atau penyedap rasa lainnya. Diaduk-aduk hingga tercampur rata. Jika rasanya ini sudah meresap, kita koreksi rasa ya. Jika rasanya sudah pas, ini sudah bisa kita angkat. Kemudian kita masukkan semua bahan yang telah kita goreng tadi ya teman-teman. Kita aduk-aduk rata dan bisa kita salin. Sangat mudah sekali ya teman-teman cara buatnya. Saya yakin kalian semua pasti bisa membuatnya di rumah. Pertama kita siapkan 200 gram kentang. Kita iris tipis, tapi jangan terlalu tipis ya teman-teman, karena kita tidak buat keripik kentang. Lalu setelah itu kita siapkan 3 buah cabai merah, kita iris-iris tipis. Kemudian ditambah juga dengan 3 buah cabai hijau, kita iris tipis-tipis juga. Jika teman-teman ingin pedas, bisa tambahkan dengan cabai rawit ya. Lalu kita tambahkan setengah siung saja bawang bombay, kita iris tipis-tipis juga. Lalu kemudian 1 siung bawang putih. Di sini bawang putihnya saya parut biar wanginya itu lebih terasa ya. Kemudian ditambah 2 butir telur. Kita kocok lepas saja. Setelah itu siapkan wajan. Lalu kita goreng kentangnya terlebih dahulu. Menggoreng kentang ini tidak perlu terlalu berwarna coklat kekuningan ya, cukup sudah empuk saja sudah bisa kita angkat. Ini sudah cukup empuk, lalu kita angkat lagi ya teman-teman. Kita angkat, kita tiriskan dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian telur yang tadi kita kocok lepas, kita bikin telur dadarnya ya. Kita bikin telur, kita masak seperti ini. Ke bagian atasnya, bagian bawahnya juga sudah kering, kita balik. Ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sisa minyak penggorengan telur tadi kita tumis bawang putih hingga tercium bau harum. Lalu setelah itu kita masukkan bawang bombay. Kita aduk-aduk hingga bawang bombay ini layu. Kemudian kita masukkan semua cabai iris tadi. Kita masak-masak sebentar hingga cabenya layu. Lalu kemudian kita tambahkan 1 sendok teh saja saus tiram. Kalau suka lebih banyak boleh ditambahkan ya, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh juga kecap manis. Lalu setelah itu kita tambah 10 ml air putih. Kita masak sampai ini mendidih
Setelah mendidih seperti ini, kemudian kita masukkan kentang tadi yang telah kita goreng. Kita aduk-aduk sampai kentang ini tercampur rata. Sambil menunggu telur tadi yang sudah kita masak tadi, kita potong-potong saja ya. Potongannya sesuaikan saja dengan selera kita masing-masing. Kemudian telur tadi dimasukkan ke dalam masakan kita tadi, diaduk-aduk hingga tercampur rata. Dibiarkan sampai bumbunya ini meresap ke dalam kentang dan telurnya ya. Kita koreksi rasa, jika rasanya sudah pas, bumbunya sudah meresap, ini sudah bisa kita angkat dan kita salin ke piring saji. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah sekali kan cara buatnya? Saya yakin teman-teman di rumah pasti bisa membuatnya. Bahannya sangat gampang kita dapatkan. Cara bikinnya sangat mudah dan ini menu begini sangat disukai oleh anak-anak. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai. Dan jangan lupa ya di subscribe, like, komen channel YouTube Alvin Murni. Dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.